Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur kami telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Semoga pada masa harapan ini kami memiliki harapan yang kuat untuk mempersiapkan diri kami menyongsong Mesias. Peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa anugerah berkat daripadamu dan mujizat yang kau berikan kepada semua manusia bahwa bisa dilahirkan di muka bumi ini. Dan engkau menjadikan kami putra-putrimu. Karena Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Semoga masa persiapan kami ini, kami sungguh-sungguh melaksanakan pertobatan. Dan dengan pertobatan itu kami mempersiapkan diri. Pengharapan kami, persiapan kami, dan juga cinta yang penuh sukacita, serta cinta dan persiapan kami untuk menyongsong kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus merupakan suatu amanat agung daripadamu. Semua dari kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang konflik sosial dan integrasi sosial ya. Nah, konflik sosial dan integrasi sosial adalah dua fenomena sosial yang saling berhubungan dalam masyarakat. Ya. Nah, ini fenomena sosial. Apa itu fenomena? Fenomena itu adalah suatu peristiwa yang terjadi ya. Dan merupakan ya sesuatu hal yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial ya. Nah, biasanya fenomena-fenomena ini dipelajari sebagai suatu bentuk. Kita agak cepat ya di sini ya. Nah, selanjutnya konflik sosial ya. Konflik sosial adalah bentuk pertentangan atau perbedaan yang terjadi antar individu atau kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, norma, atau sumber daya. Nah, itu dia konflik sosial ya. Adalah bentuk pertentangan atau perbedaan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, norma, atau sumber daya. Itu dia ya. Penyebab konflik yang pertama perbedaan nilai dan norma ya. Kalimantan Barat pernah menghadapi konfliknya. Jadi akibat nilai dan norma yang berbeda itu artinya ketidaksepahaman terhadap prinsip atau keyakinan. Yang kedua perbedaan kepentingan. Nah ini konflik of interest. Saya agak cepat di sini karena pertemuan kita tidak lama ya. Perebutan sumber daya atau hak yang terbatas. Nah itu dia. Nah itu harus kita pahami. Berikutnya yang ketiga perubahan sosial. Modernisasi atau globalisasi yang mengubah struktur masyarakat. Nah, nanti kita akan masuk ke globalisasi ya. Keempat, kepentingan ekonomi ya. Kesenjangan dalam distribusi kekayaan atau akses terhadap fasilitas. Yang kelima, identitas sosial, perbedaan suku, agama, ras atau budaya atau sara itu bisa menyebabkan konflik sosial. Ya. Jadi di Indonesia ini beberapa konflik sosial itu akhirnya memakan korban jiwa, harta benda dan sebagainya ya. Semenjak Indonesia merdeka itu ada mungkin ratusan konflik sosial, mungkin sampai ya bisa dicek nanti di setiap ya daerah atau provinsi. Tetapi di Kalbar sendiri itu udah beberapa kali mengalami konflik sosial ya. Waktu Indonesia merdeka, misalnya konflik etnis di sini. Kalau di Kalimantan Barat ini tidak ada konflik agama ya, konflik antar suku. Dampak konflik itu yang pertama adalah negatif. Negatifnya adalah kekerasan, disintegrasi masyarakat dan kerugian material jelas. Pembakaran rumah ya, kemudian hilangnya ya nyawa, hilangnya banyak orang ya. Itu merupakan dampak negatifnya. Tetapi rupanya ada dampak positifnya. Mendorong perubahan sosial. Jadi ada perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial itu seperti semacam memorandum of understanding. Pernyataan sikap masing-masing orang untuk menjaga, ya kan, menjaga kesabaran, menyelesaikan konflik itu secara hukum positif, bukan menyelesaikan persoalan itu dengan kekerasan, ya. Jadi segala sesuatu itu diselesaikan secara musyawarah.
Kalau kekerasan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, malah menimbulkan konflik baru. Ya, konflik baru. Apalagi pertumpahan darah itu akan menjadikan konflik dendam. Ya. Lalu memperkuat solidaritas internal. Ya. Saya ada pergi ke Ambon itu, sebenarnya konfliknya udah selesai. Tetapi ada satu kampung itu harus dijaga BRIMOB di tengah-tengah. Karena kalau dia sering di sana itu tiba-tiba saling serang gitu. Sehingga ya pos polisi itu di tengah-tengah kampungnya. Kan itu ya padahal dia satu agama tuh. Ya, di sini sering terjadi konflik, Pak. Makanya ya, tapi ya diredam karena mereka ya tiba-tiba misalnya orang cuci motor langsung disabet pakai senjata tajam ya kan. Lalu kampung sebelahnya enggak jauh kampungnya. Ya. Jadi ini markas polisi, di sana ada kampung, di sini ada kampung. Ya pas kita datang kemarin suasana lagi kondusif. Jadi hati-hati ya, jangan kalian mendekati situasi konflik ya. Misalnya terjadi ini kalian harus hindari itu. Bisa jadi kalian tidak tahu konflik jadi korban gitu. Banyak terjadi ya. Lalu evaluasi terhadap struktur sosial. Jadi dievaluasi itu ada masalah apa sih? Misalnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Apa masalahnya? Pasti unsurnya ketidakpuasan masyarakat lokal karena masyarakat lokal tidak diberdayakan. Banyak mengambil masyarakat luar. Nah ini bisa jadi konflik. Dan itu akan kalian hadapi situasi itu. Ya, apalagi anak-anak itu yang adalah menjadi korban. Ya, perempuan dan anak-anak itu kan dianggap ya yang lemah posisinya. Ya. Karena yang sering melakukan konflik itu kaum pria kan? Kaum pria dewasa. Nah, anak-anak perempuan menjadi korban. Apalagi kalau kalian ngajar di SD, SMP, SMA, ya kan? Ya repotnya di situ. Nah, bagaimana kalian memberikan pemahaman nilai-nilai iman bahwa membunuh itu adalah dosa berat. Nah, ini perlu suatu yang namanya ya, memahami masalah sosial tadi. Maka masalah sosial kita cukup panjang bahas ya, supaya paham. Karena misalnya terjadi kriminalitas sebenarnya, ya, satu orang nih pencopet atau perampok ini membunuh misalnya korbannya, lo korbannya ini rupanya dia adalah orang terkemuka gitu. Nah ini bisa memicu konflik loh, ya. Perampoknya didapat, lalu orang ingin main hakim sendiri kan. Dia nyerang misalnya ke kantor polisinya, ya kan. Sedangkan objek vital negara itu, sekolah, perkantoran itu dekat. Itu kan akibatnya apa? Ya kan. Nah, sering terjadi nih. Di beberapa tempat langsung tutup. Nah di Kalimantan Barat ini kalau konflik sosial ini terjadi biasanya orang udah waspada. Tetapi bisa diredam dengan melihat kasusnya. Oh ini kasus kriminal ya. Tapi kalau itu dipolitisasi, dipolitisir, wah dampaknya bisa meluas. Dan kita sebagai katekis itu harus memberikan ya pendapat yang bijaksana. Bukan malah menambah bumbu-bumbu kan. Nah ini. Saya pernah waktu pulang ke suatu daerah ditanya, gimana Pontianak situasi? Aman, saya bilang, enggak ada masalah. Tapi mereka bilang, oh, kalau enggak aman kami sih dekat-dekat sini aja katanya. Wah, kita bahaya ini kan. Karena rupanya sumbu pendek. Jadi konflik-konflik sosial itu sebenarnya kita bisa memberikan pemahaman ke masyarakat. Ya kan? Udah selesai persoalannya begitu. Ya, sekarang kan grup WhatsApp itu lebih cepat, grup-grup WhatsApp ya. WA itu kalau misalnya ya kalau polisi itu punya standar. Keamanan itu diciptakan, bukan ya, tidak diciptakan. Keamanan itu harus tetap dijaga. Makanya perlunya polisi itu. Begitu juga dengan kalian, keamanan di kos kalian itu harus kalian. Kalau kuncinya kurang kalian tambahlah kuncinya. Ya kan? Jangan hanya mendorong aja.
ya kan? Kemarin beberapa minggu lalu tuh ada penyelesaian adat karena kawannya itu ingin memperkosa kawannya. Ngapain lah kan? Mau ruda paksa bahasanya itu ya. Kena hukum adat ya. Kena 2 hukum adat, hukum positif. Ya kan? Ini nah, makanya kalau kalian, mohon maaf nih, tahu ada korban perkosaan, ada korban yang diruda paksa, wajib lapor ke aparat kepolisian, jangan didiamkan. Misalnya cerita, curhat kawannya, ya kan. Saya tuh sebenarnya enggak mau, Pak. Dia paksa-paksa terus. Nah, macam dia ancam pakai, itu udah pemerkosaan namanya. Jangan lalu merasa malu. Banyak pelaku itu kan mengancam membunuh lah, mengancam nanti disebarkan lah, lagi dia buat video kan. Nah, yang menjadi persoalan di situ, makanya masalah sosial itu mengancam. Jadi kalau kau nggak ngasih, misalnya nggak mau, nah itu kan sebenarnya udah pemerkosaan. Harus lapor ke polisian. Saksinya apa? Alat buktinya. Ya bajumu dengan dirimu lah. Ya kan sebenarnya kamu tidak mau. Lalu dikasih, tidak tahu lah. Entah kamu dipukul lah, ya kan? Tiba-tiba diancam, kalau kamu mau, oh ini, kalau tidak, tetap kamu harus lapor ke aparat kepolisian. Karena itu, begitu juga yang tahu. Oh biar enggak urusan dia. Dia mau sama mau. Oh, ada dia mau sama mau. Kan kamu tidak tahu. Nah itulah namanya. Jadi persoalan-persoalan kayak gitu tuh banyak terjadi ya, cuman banyak didiamkan, disilentkan, ya kan? Udahlah, daripada malu nanti urusan panjang, bukan mau sekolah, kan tidak ambil juga kan? Bagaimana benar gitu. Nah, jadi nanti akan menjadi objek anak lagi. Udah juga. Dia tidak melaporkan aman nih. Lalu minta lagi. Itu apa jadinya? Ya, jadi sekecil apapun ada informasi mengenai itu ya harus disampaikan ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Paham? Itu juga yang kaum lelaki. Jangan merasa temannya, oh udahlah, itu teman aku, dia mau sama mau. Tapi dia bangga kan melakukan itu, cerita dengan kamu. Ya lo dikerjain. Nah. Ya, jadi itu menjadi suatu masalah sosial bagi kelompok-kelompok mahasiswi. Dan akibatnya banyak yang putus sekolah, ya. Akibatnya pulang ke kampung, ditanya siapa bapaknya bingung. Nah itu persoalan. Ya. Jadi itu konflik internal, tetapi juga seandainya konflik itu menjadi meletus, wah repot dah. Nah berikutnya kita belajar tentang integrasi sosial. Saya agak cepat di sini. Integrasi sosial adalah proses menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda untuk mencapai harmoni dan keteraturan. Jadi integrasi itu proses menyatukan ya. Ada konflik, ada integrasi, ada disintegrasi. Jadi integrasi itu menyatukan. Nah, bagaimana proses itu? Ciri-ciri integrasi sosial itu yang pertama adanya kesadaran untuk saling membutuhkan. Jadi kalian di sini kalau ada integrasi itu saling membutuhkan. Ngapa sih Anda kuliah, ya kan? Ditanya dong sama ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara. Di absen lah, dicek. Si A kemana ya? Si B kemana ya? Kok ke toilet? Nggak datang-datang selama 30 menit kan? Curiga dong. Ya kan? Dicek. Ya kan? Izinnya lama. Ke belakang, Pak. Kita udah paham lah ke belakang kan, ke toilet kan. Tapi lama. Ini kan hal-hal yang sebenarnya konflik. Tetapi integrasi itu adanya kesadaran untuk saling membutuhkan.
Siapa tahu dia di WC sana pingsan. Nah, ya kan? Siapa tahu kan? Karena tidak saling membutuhkan tadi. Ya. Yang dua, terciptanya kesepakatan terhadap nilai-nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama. Jadi ada norma tadi itu, ya. Ada norma yang terjadi. Kemudian terwujudnya hubungan sosial yang harmonis. Ya harmonis itu kalian bisa kuliah. Kalau misalnya terjadi konflik sosial, mana dia mau kuliah? Siapa yang mau datang di sini mengajar? Hah? Kan enggak ada kan? Jadi harmonis itu penting. Nah, faktor yang pendorong integrasi itu pertama toleransi. Nah itu. Toleransi itu penghormatan terhadap perbedaan. Jadi kita menghormati perbedaan. Yang kedua, komunikasi efektif. Menghindari miskomunikasi. Makanya saya selalu mencoba untuk komunikasi efektif. Kemarin cukup lama itu ada mahasiswa Fakultas Teknik ya. Awalnya hanya untuk buat video saja, lama-lama ya konsultasinya. Dari mulai jam 4 sampailah jam 11 malam saya baru selesai. Itu tadi. Makanya kerja-kerja sosial itu enggak nampak sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kalian nanti kerja-kerja sosial itu enggak nampak. Ya kan? Artinya tuh ya, waktu 24 jam itu menyelesaikan sesuatu itu enggak terasa gitu. Jadi kalian bekerja di bidang sektor sosial ini ya enggak dapat uangnya, tetapi ada yang disebut dengan investasi sosial. Kepedulian. Apalagi kalau kalian membimbing yang namanya kalian nanti jadi dosen ya. Membimbing mahasiswa ya kan. Jadi dia sudah membimbing siswa dengan ngantuk ya. Ya enggak? Dia buat ya sudah mulai merah, ngembun ya kan. Dingin, panas kemarin gelisah, dingin mengantuk. Ya. Mata sudah setengah watt, ya kan? Semuanya menguap. Inilah manusia, dikasih nyaman, enggak nyaman, ya kan? Dikasih panas, gelisah. Berikutnya keseimbangan kepentingan. Meminimalisir kesenjangan sosial, itu penting. Jadi diupayakan di kelas ini tidak terjadi kesenjangan sosial. Saya pilih kasih, misalnya Agnes, saya kasih nilai A. Ketua kelas saya kasih nilai A. Ya kan? Karena dia rajin di depan saya tanpa ada ini. Yang lainnya, dikasih nilai C, itu kan kesenjangan sosial. Tanpa melihat sesuatu berdasarkan portofolionya atau kertas kerjanya. Ya. Makanya, ya, saya tidak akan bisa membantu Anda kalau Anda tidak membantu diri Anda. Ya kan? Kalau Anda ingin mendapat nilai A, Anda harus mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan tenggat waktunya. Mengapa Anda harus melakukan itu? Karena inilah dasar semester 1. Kalau kalian bisa melewatinya, nanti di semester 2 itu kalian akan lebih gampang, lebih nyaman. Kalian memaksa diri untuk mengetik, sebenarnya mengetik itu tidak susah, mengetik di HP pun bisa. Ya, pakai WA nanti di copy paste kan, baru masukkan ke Word. Ini kan terkadang kita tidak menggunakan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Buat video bisa selfie, ya. Mengetik bisa pakai WA di situ kan. Bisa panjang-panjang WA simpan, oh ini simpan, ya begitu Pak. Nanti baru ngeditnya di Word. Ngapa baru harus buka laptop dulu? Lama nanti. Dapat misalnya judul skripsi ini simpan di WA kan. Kemudian ada pengetahuan ini ketik, ya kan. Kalau kita ikut seminar dan sebagainya. Dapat ya. Nggak perlu pakai, nggak ada pulpen, nggak ada, ada note di itu. HP bukan ada note kan. Nah makanya jangan banyak masukkan game di situ. Tapi yang memang berfungsi untuk, ya kalau memang enggak pakai WA, kan bisa nge-WA diri sendiri. Ya kan? Udah bisa sekarang. Nyimpan WA, ya, ngetik semua kan. Yang penting cepat simpan di file. Jadi enggak ada sebenarnya persoalan. Itulah ya.
Berikutnya adanya musuh bersama, menguatkan persatuan untuk menghadapi tantangan eksternal. Musuh bersama itu adalah narkoba. Musuh bersama itu adalah teroris. Musuh bersama itu adalah yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kita akan kuat. Coba pas kita misalnya main bola tuh, semuanya bersatu. Luar biasa kan? Jadi jangan pikir main bola itu hanya main bola, sepak bola, tapi menguatkan yang namanya integrasi bangsa. Ya, memperkokoh. Ya kan? Walaupun pemainnya banyak diaspora atau naturalisasi. Kan dia kan orang Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia. Karena mereka di sana mungkin ya pergi merantau. Ya kan? Dan dia di sana mungkin mendapat kesempatan untuk berlatih bola sedini mungkin. Ya. Bagaimana kalian tidak bangga sampai Indonesia masuk Piala Dunia ya, masuk kualifikasi tahap 3 aja kita udah bangga. Ya. Kebanggaan itu harus menjadi sesuatu. Bagaimana kita menghadapi ancaman narkoba? Ya. Makanya di sini ini jangan sampai ada yang kecanduan narkoba. Kalau ada langsung lapor ke pihak akademik untuk dicari solusinya sebelum dia ditangkap. Atau ada pengedar narkoba. Narkoba, narik kolor bapaknya. Nanak ngarokok baga-baga. Ya, bukan lagi kolor bapak ditarik ya kan? Semua habis nanti harta kalau kena narkoba, kalau udah kecanduan. Atau yang suka mabuk, ya. Ditolong ya, dicek yang suka mabuk. Mabuk tuh dosa. Ya, jadi jangan enggak dilaporkan. Pak dia mabuk pak, ngeracau ya kan. Udah mabuk megang-megang kami pak, kaum yang perempuan. Oh itu pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual. Udah itu dia mabuk nyium, ya kan. Makanya kalian kalau dekat orang mabuk jangan mau. Ya. Kalian bisa jadi korban, victim. Berikutnya tantangan integrasi yaitu konflik horizontal antar individu atau kelompok. Ini tantangan integrasi ini. Kalau di sini terjadi perkelahian, susah. Ketua kelas kelahi dengan wakilnya. Ya kan? Terjadi 2 kelompok bagi anak buah. 23 orang. Ya kan? Diskriminasi dan stereotip negatif. Diskriminasi itu bahaya tuh diskriminasi. Ya. Jadi tantangan kita itu diskriminasi. Ya. Suka ngolok orang, merasa diri cantik, lalu menganggap orang jelek. Ya. Menganggap diri itu hebat. Kawannya dari kampung. Itu pernah terjadi itu ya. Satu anak penyuluhan saya curhat di Facebook. Dia dapat A, lalu dia diejek. Ya kan? Dari kampung dapat nilai A tak guna. Karena kawannya iri dapat nilai B dari kota. Itu. Diskriminasi. Kadang kita tidak sengaja mendiskriminasi. Bahkan mungkin ada yang mendiskriminasi keluarganya. Tidak menganggap keluarganya, ada keluarganya cacat, tidak diakui. Kan? Diskriminasi. Dibilang sial lah. Ya, kalau yang agak berkebutuhan khusus disembunyikan, ya kan? Bukannya dibawa ke gereja, disembunyikan. Itu diskriminasi namanya. Ya mungkin dia agak memang berkebutuhan khusus. Bahkan ada yang melakukan di kerangkeng, ya kan? Ya. Untuk di keluarga didiskriminasi. Dari kecil dia disiksa terus. Sampai dari bapak mamanya menyiksa anaknya itu. Begitu juga dengan adik-adik. Ada waktu itu ya. Disiksa, dipukuli, diplasah, ya kan. Pokok kalau barang hilang dia yang dituduh. Jangan-jangan ada. Tapi kalian pura-pura menutupinya. Nah, itu jahat ya namanya. Ya kan? Jangan kuliah. Ya kan? Kamu kan enggak naik. Biar adikmu yang kuliah. Wah, didiskriminasi. Baik. Enggak ada ya kesempatan untuk berpendidikan. Lagi kalian udah belajar ini nih. Ya. Bisa jadi.
karena merasa tuh anak pertama, oh saya aja yang semuanya baru, adik pakai yang second punya saya aja. Ya, diskriminasi itu bisa terjadi di dalam keluarga. Nah, kalau dia terjadi di dalam keluarga, ketika dia masuk di dalam suatu komunitas, dia juga akan mendiskriminasi orang. Lihatlah dia tuh kalau jadi ketua, tak benar kan? Kalau aku jadi ketua nyaman kan? Wah, mulailah dia. Ya, terkadang begitu. Nah, itu diskriminasi namanya. Kemudian ini kurangnya penegakan hukum yang adil. Makanya tadi, ya, kalian 46 orang ini saling bersatu menghadapi yang namanya kejahatan. Dan jangan pernah takut mengutarakan itu yang korban, ya kan? Di kos diancam, padahal udah dilecehkan, dicabuli. Kau kalau misalnya enggak mau ini misalnya, ya kan, foto-fotonya disebar kan, akibat enggak sengaja. Itu hati-hati, makanya berteman tuh. Seakan dihipnotis, lalu kamu telanjang, langsung diambil fotomu. Kan bisa ngambil foto dari jarak jauh tuh, kan? Tiba-tiba kalau kamu misalnya tidak melakukan lagi, itu terjadi tuh, ada. Ya, makanya itu harus dilaporkan. Jangan pernah terjerat dengan sindikat begitu. Ya kan? Ya, kita tidak tahu, bisa jadi ada yang terjadi. Diperas. Ya kan? Tolong kamu berikan saya 100.000 setiap hari. Lihat di sini, bullying di sini. Kalau enggak, foto Google-mu disebar. Jangan bodoh-bodoh, langsung laporkan ke aparat kepolisian. Nah, ini penting ya. Karena jangan membiarkan kejahatan itu membesar. Nah, kamu baru udah besar barulah. Ada korban pelecehan seksual itu, dia harus berjuang sampai puluhan tahun untuk menyatakan bahwa dia itu melakukan pelecehan seksual. Ya kan? Saya nonton ya, dia buat film dokumenter bahwa kebenaran itu pasti akan diungkapkan walaupun sakit. Ya makanya ya bermacam-macam cara lah orang melakukan kejahatan. Di dunia kampus itu kejahatannya tercipta misalnya ada aksi ada reaksi ya. Mau dapat nilai A, ya mohon maaf misalnya. Melakukan cara-cara yang tak pantas, tak senonoh dan sebagainya. Nah, di kita ini jangan sampai terjadi. Ya, karena kalian adalah polisi moral ya. Gara-gara mohon maaf misalnya mau cepat selesai. Ya semoga di sini tidak ada ya. Lalu tidur dengan oknum dosen pembimbingnya, ya bisa tahu ya. Ya kan, tenang jahat semua, kamu akan beres. Wah, beres. Betul, beres lah kamu. Ya memang hal-hal semacam ini diungkapkan supaya untuk kalian paham bahwa dunia kampus itu adalah dunia untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Apalagi kalian kuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Jadi tidak ada cara-cara curang yang kalian lakukan. Paham ya? Mulai dari semester 1 ini. Tujuannya itu sebenarnya. Kalau kalian udah curang hasilnya, nanti kalian jadi apa-apa curang. Ya, ada di suatu daerah itu karena dia curang demi untuk jadi PNS dia melakukan ini ya, tapi itulah melanggar suara hati dan sebagainya. Harusnya orang yang bisa lulus itu jadi ya akhirnya juga jadi P3K sih, cuman ya prosesnya lama. Tetapi dia santai-santai saja, muka tak berdosa ya. Ya kan? Karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara memaksa. Hari gini tidak begitu, mana mungkin, ya kan? Ingatlah ya, kejahatan itu pasti akan diungkapkan. Ya, cepat atau lambat kan? Mengapa? Karena kejahatan itu adalah kebusukan. Makanya akuilah kejahatan dan dosamu tuh di depan Allah Bapa. Terima sakramen tobat. Jangan lagi yang busuk-busuk disimpan ya. Ngaku dosa, catat dosanya. Yang paling busuk itu apa? Tak ke gereja berapa kali itu. Tahu kan formal ngaku dosa? Jangan pula tidak tahu. Tanda salib masuk ke dalam kan nanti, Bapak ini pengakuan saya yang kesekian kali. Pengakuan saya yang terakhir pasca
lalu atau sebelum Paskah. Dosa-dosa saya adalah yang pertama, ya kan? Pasti jelas kan? Paling banyak buat cabul kan, apalagi yang laki-laki nih, nonton film porno kan, onani, masturbasi. Itu dosa, dosa kenikmatan, ya kan? Barang nyaman, nyamai kan. Yang perempuan apa tuh mungkin dosanya yang berat, tak ke gereja kali ya. Atau juga yang masturbasi, aku enggak tahu juga ya. Kok Bapak nih membahas dosa? Bukan, ini kan untuk mengungkapkan kebusukan, kan sering ditutup kan? Maru. Nonton film porno, ya itu cabul namanya, nonton film porno. Ya, ya di lah kan. Ya mungkin siapa tahu ada yang melakukan aborsi dulu, mana tahu, SMA. Kan kebusukan itu kalian yang tahu. Karena mungkin terlanjur apa? Bukan terlanjur cinta, terlanjur sayang, terlanjur bodoh namanya tuh. Ya kan? Iya. Kan udah tahu laki-laki itu menghamili, perempuan itu dihamili kan? Kan begitu kan? Karena tadi berbagai macam. Yang mana kita tahu ini dosa kalian masing-masing lah. Ya kan? Saya pun memiliki banyak dosa kan. Marah istri itu juga ada dosa. Ya kan? Ngelirik cewek lainnya ada dosa. Baru ngelirik kan ada dosa kan? Jika kamu memandang perempuan itu lalu menginginkannya di dalam pikiranmu, itu udah dosa. Ya kan? Ibu ini langsung dosa gitu kan. Berarti nanti bapaknya jangan lupa Pak ikut dosa. Jangan dicubit saja kan begitu. Ya, solusi untuk mencapai integrasi sosial pertama pendidikan multikultural ya. Jadi tadi ya, hubungan konflik dan integrasi, konflik dapat memicu integrasi jika konflik diatasi dengan pendekatan dan dialogis dan solutif, ia bisa memperkuat persatuan. Yang kedua, integrasi dapat mencegah konflik ya. Dengan menciptakan sistem sosial yang adil, peluang konflik diminimalkan. Ketiga, dinamika sosial, konflik dan integrasi adalah bagian dari proses dinamis dalam masyarakat yang terus berlangsung. Selanjutnya, solusi untuk mencapai integrasi sosial. Yang pertama, pendidikan multikultural ya. Menghargai keberagaman sejak dini. Yang kedua, dialog lintas budaya dan agama, membuka ruang komunikasi. Yang ketiga, perbedaan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, penegakan hukum yang adil, membangun rasa kepercayaan masyarakat. Nah, itu saya tidak banyak membahas di sini. Semoga ini berguna bagi kita semua.